Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Sinangsari 05, Ibu Yuliana Solihah SPDSD, yang terhormat rekan guru Bapak dan Ibu Guru sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita akan bersama-sama mengikuti diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Ibu Septia Fauzi, CGP Angkatan 11 Cilacap. Untuk mempersingkat acara hari ini, acara dimulai kita bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Yuliana Solihah SPDSD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sinangsari 05, yang saya hormati Bu Septia Fauzi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada hari ini telah menghadiri undangan kami untuk melakukan diseminasi budaya positif, yang insya Allah dari materi ini kita akan belajar bagaimana apa yang dimaksud dengan budaya positif dan bagaimana implementasi dalam sekolah. Semoga kegiatannya bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuliana Solihah SPDSD. Kemudian kegiatan selanjutnya akan dipandu langsung oleh Ibu Septia Fauzi terkait pemaparan materi diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Septia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Sinangsari 05, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Sinangsari 05. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri pemaparan aksi nyata saya sebagai tugas dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap, yaitu akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Baiklah, untuk menyingkat waktu, inilah profil saya, Septia Fauzi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Perubahan paradigma belajar. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol berdasar dari Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Tujuan aksi nyata kami yaitu 1. Menciptakan mulut
murid yang merdeka dan disiplin, diri yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya, tolak ukur, yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat tentunya oleh semua bapak ibu guru yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu lini masa tindakan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama dengan rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan di kelas masing-masing. Dan yang terakhir, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, tentunya rekan guru serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah juga sangat diperlukan. Kemudian yang selanjutnya, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Selanjutnya yaitu merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mari belajar bersama, kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Konsep utama model budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, yaitu motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna dari disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa cobaan, ancaman, maupun hukuman. Selanjutnya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama yaitu untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih yang diterima, kesenangan, kekuasaan, dan kebebasan. Yang bertahan hidup. Hal ini merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya umum diketahui oleh orang banyak. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing dengan kebutuhan bertahan hidup ini. Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Teman-teman dapat memenuhinya dengan makan, tidur, hingga olahraga. Untuk selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa
berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Kebebasan. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Pada anak-anak, biasanya ingin banyak bergerak, mengetahui hal baru, dan tidak ingin dipengaruhi orang lain. Kebebasan ini juga berhubungan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, tampil sesuai apa yang diinginkannya. Selanjutnya yaitu kesenangan. Hal ini membutuhkan rasa gembira, tertawa, dan bermain. Anak-anak biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jika melakukan yang disukainya, anak-anak bisa berkonsentrasi serius. Misalnya, mengoleksi barang kesukaan, suka bercanda, dan terkadang berlaku buruk. Tapi juga berhubungan dengan bersosialisasi, senang bermain dengan teman, memiliki teman yang memiliki kesukaan yang sama. Kekuasaan. Dalam hal ini biasanya orang ingin dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, mendapat pengakuan orang lain, dan dihormati. Anak-anak seperti ini biasanya ingin menjadi pemimpin. Mereka ingin dipandang mampu memimpin yang lain agar bisa berhasil melakukan tugas atau memecahkan masalah, sehingga dihormati dan mendapatkan pengakuan atas kemampuannya. Baik Bapak Ibu, silakan kita saksikan video singkat. Ini adalah film pendek. Coba nanti apa yang Bapak Ibu temukan dari film pendek yang saya temukan di sini. Baik Bapak Ibu, coba siapa yang bisa menemukan sesuatu dari film pendek ini yang berkaitan atau berhubungan dengan hasil nyata yang telah dipaparkan kami, yaitu pada nomor 1.4 tentang budaya musik. Oke, saya. Ya, silakan Bu Ibu. Ya.
Terima kasih Bu Tia. Setelah saya mendengar dan melihat video yang Bu Tia tayangkan tadi, di situ saya melihat ada rasa pemimpin di anak tersebut. Karena apa? Di situ kan saya lihat itu di film itu ada pohon yang tumbang, lalu semua yang ada cuma diam. Jadi semua itu berhenti ya Bu, semua itu berhenti dan diam, nggak ada yang bergerak, nggak ada yang berinisiatif. Tapi satu anak, dan anak itu anak kecil itu berinisiatif bagaimana caranya agar dia itu mobil bisa berjalan lagi. Dia lari, dia awalnya sendiri, tapi lama-lama banyak orang yang ikut mendorong atau memindahkan pohon itu agar tidak menghalangi jalan seperti itu. Dan ternyata anak kecil itu berhasil membuat orang di sekitarnya untuk dapat memindahkan pohon tersebut. Kiranya seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Kita kasih awal buat ibu yang telah memberikan pendapatnya. Mungkin ada sesuatu yang lain lagi dari teman-teman. Oh ya, ada dari Bu Ida. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Tia. Melihat video tadi itu menggambarkan bahwa pada anak tersebut itu memiliki jiwa semangat yang tinggi, sehingga jiwa semangat tinggi itu bisa membawa teman-temannya ikut dia lebih semangat lagi. Sehingga apabila itu memang diterapkan dalam sekolah kelas, mungkin itu sangat bagus ya kalau memang murid-murid kita itu seperti yang di video itu, karena satu anak yang memiliki semangat tinggi itu akan membawa teman-teman yang lain akan lebih semangat seperti itu. Terus selanjutnya itu tadi gambaran setelah anak itu mencoba sendiri tidak bisa, terus banyak sekali yang datang, ternyata disitulah kolaborasi dan kerjasama itu sangat dibutuhkan. Dengan kerjasama yang baik dengan semuanya, segala sesuatu yang berat akan menjadi ringan, yang sulit akan menjadi mudah, sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ida yang telah memberikan pendapatnya mengenai video yang telah kami tampilkan tadi. Benar sekali, semuanya berhubungan dengan budaya positif tentunya. Namun di sini juga bisa diibaratkan akar menyebabkan pohon itu diibaratkan adalah permasalahan kita. Ya, dan kita sebagai pendidik dan melihat akar permasalahan itu, kita sebagai pendidik tentunya tidak hanya membiarkan masalah itu ada di tengah-tengah keramaian. Jadi sebagai seorang pendidik yang dikoneksikan dengan berbagai modul yang telah kita pelajari, yang telah kita pahami tentunya, kami di sini mengimbaskan kepada guru semuanya supaya bisa lebih mengerti dan memahami. Jadi menurut kami juga di situ akar pohon itu dibaratkan dari permasalahan siswa yang sedang bermasalah, dan guru kita sebagai guru atau pendidik itu tidak boleh hanya diam saja, bisa dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi juga, yaitu kita nanti harus memberikan pendidikan sesuai dengan karakter masing-masing anak. Jadi tidak hanya diam saja melihat seperti itu, kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan berbagai cara seperti itu. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia.
motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan diri orang lain. Penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu hukuman, yaitu menyebabkan satu menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, dan murid menjadi rendah diri akhirnya. Kemudian yang untuk penghargaannya yaitu satu tidak efektif, yang kedua merusak hubungan atau sifat diri karena tidak semua mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh seorang pendidik. Kemudian yang ketiga mematikan kreativitas. Sebenarnya peserta didik semua itu mempunyai kreativitas pada dirinya sendiri. Namun karena penghargaan yang diberikan oleh seorang pendidik itu gagal, akhirnya mematikan kreativitas yang ada pada diri siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghukum dengan sistem ranking. Ini juga tidak bagus dilakukan oleh seorang pendidik. Dan selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Konsekuensinya yaitu satu, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Dan restitusinya satu, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Selanjutnya, perbedaan. Ini contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Pada rumahnya, guru biasanya menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, atau biasanya memberikan pekerjaannya sebanyak 3 kali lipat. Selanjutnya, guru tegas dan siswa menghormati peramponan. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru juga harus terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Posisi kontrol restitusi itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Selanjutnya, contoh penerapannya di 5 posisi kontrol. Contohnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, kata-katanya adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Membuat rasa bersalahnya, beberapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Sebagai teman, ayolah yang tertib buat Pak Guru bangga hari ini, tidak apa-apa kamu salah. Dan selanjutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, pasti ada konsekuensinya. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Selanjutnya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berdasarkan Kosen pada tahun 2004, ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama tadi sebagai penghukum, bisa berupa fisik, nada tinggi, mengacungkan jari,
yang sebagai membuat merasa bersalah, misalnya nada suara memelas atau halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan merasa lesu. Sebagai teman, contohnya nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum cepat. Sebagai pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Dan sebagai manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Dan yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, yaitu berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan, dan setelah itu menempelkan keyakinan di kelas. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja dan mudah diingat. Terus berupa pernyataan yang universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Terus dibuat dalam bentuk positif karena semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Selanjutnya, ada pun segitiga institusi, yaitu berupa validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan kelasnya. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku pasti memiliki sebuah alasan. Dan menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Menstabilkan identitas, kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang di bawah ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu sebagai murid tentunya berhak merasa begitu. Yang selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Selanjutnya, segitiga restitusi validasi tindakan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada nafas ini akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, karena kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, ini contoh segitiga restitusi. Berhubung saya masih dalam cuti, akhirnya kami tidak memberikan video dan di sini kami paparkan berdasarkan deskripsi. Ada sebuah kasus, boleh dibaca sama Bapak Ibu semuanya. Namanya Willy, siswa kelas 4 SD Negeri Singasari 05. Saat sedang pembelajaran, dia makan jajan di kelas karena tidak pernah sarapan dahulu di rumah. Makan di kelas adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati. Di sini guru menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Ada dialog, boleh dilanjut saja dialog. Itu masih. Kemudian tanggapan murid mengenai perasaannya ketika melakukan praktek
dapat memberikan kesadaran dari dalam diri untuk bisa berperilaku baik atas dasar kesadaran diri yang telah dibuatnya. Segitiga restitusi memberikan pengalaman yang sangat baik untuk dapat terbuka, mengemukakan dasar dari tindakan pelanggaran yang dilakukan dan memberikan pilihan atau solusi. Dan segitiga restitusi juga dapat menguatkan karakter siswa. Yang terakhir, segitiga restitusi dapat menjadi solusi dari permasalahan di sekolah dan dapat menumbuhkan disiplin positif. Kemudian dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Terima kasih. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Hanya sekian pemaparan mengenai aksi nyata dari modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Semoga pemahaman yang telah saya pelajari dalam modul 1.4 ini yang telah dibebaskan ke teman-teman guru semuanya, dan kita bisa berkolaborasi bersama untuk lebih memahami karakter peserta didik, dan kita sebagai seorang peserta didik juga mampu memberikan yang terbaik buat anak didik kita semua. Akhirnya saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih karena telah hadir dalam acara diseminasi pada siang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Septia Fauji atas pemaparan materinya, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, demikianlah kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Mari kita tutup acara hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.